Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Nurse Yosaf Devi menyapa Sobat Kartika semuanya. Selamat datang di Kardok Edu Podcast edisi Ramadan, tempat ngobrol santai tapi berbobot. Sobat Kartika, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga Sobat Kartika yang sedang berpuasa dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan ibadah puasa yang lancar, di episode kali ini kita akan membahas topik yaitu puasa aman untuk penderita MAH. Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan narasumber yang spesial dan tentunya berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Setia Harma Putri, spesialis penyakit dalam, atau bisa dipanggil Dr. Tia ya dok. Selamat pagi dok, selamat datang di Kardok Edu Podcast. Apa kabarnya dok? Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Yosa. Terima kasih sudah diundang juga di acara podcast Kartika Dokta ini. Senang sekali bisa berbagi bersama Rumah Sakit Kartika Dokta. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan lancar menjalankan ibadah puasanya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih dok. Oke, baik, terima kasih ya. Saya coba menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau pada pasien-pasien yang memiliki riwayat MAH, sebenarnya tergantung tingkat dari penyakit MAH-nya tersebut dan jenis dari penyakit MAH-nya itu sendiri. Karena beberapa tingkat ataupun derajat dari penyakit MAH ini sangat mempengaruhi apakah pasien itu bisa berpuasa Ramadan atau memang harus menunda atau tidak mengikuti dulu ya. Yang pertama, pada saat pasien yang menderita MAH dalam kategori masih cukup ringan, itu bisa tetap melanjutkan dan mengikuti puasa Ramadan seperti pada biasanya. Mungkin perlu perhatian khusus atau bahkan mungkin menghindari dulu atau tidak mengikuti dulu puasa jika memang pasiennya menderita penyakit MAH yang sudah derajat lanjut yang berat dengan gejala-gejala yang cukup berat. Baik, jadi tadi kan kita sudah pasien-pasien yang menderita penyakit MAH ringan itu insya Allah aman untuk menjalani puasa. Nah, yang perlu diperhatikan memang makanan yang dikonsumsi, baik itu pada saat sahur ataupun saat berbuka, karena pengaturan makan inilah yang menjadi poin utama untuk menjaga penderita MAH dapat tetap menjalankan puasanya. Makanan-makanannya itu seperti apa saja yang perlu dihindari, antara lain itu makanan yang terlalu tinggi akan keasamannya, kemudian tinggi lemak, kemudian juga yang mengandung gas yang cukup banyak, itu sebaiknya dihindari dulu. Kemudian juga makanan-makanan yang terlalu pedas itu juga sebaiknya dihindari, baik di sahur ataupun di berbuka, agar tidak memicu kambuhnya penyakit MAH-nya. Iya, baik dok. Baik, oke. Kalau pasien-pasien yang penderita MAH biasanya dia sudah memiliki obat-obatan yang memang rutin dikonsumsi. Nah, yang utama itu bisa dikonsumsi karena obat MAH ini kan terdiri dari beberapa macam. Ada yang memang menghentikan menghentikan nyerinya langsung. Ada juga yang menjaga produksi asam lambungnya. Kalau seandainya nyerinya muncul berat tiba-tiba, itu jenis obat atau pengobatan yang dapat dikonsumsi itu segera sifatnya. Jadi istilahnya apabila seseorang sedang berpuasa kemudian kambuh MAH-nya dengan nyeri yang tidak tertahankan, berarti kita anjurkan mengkonsumsi obat yang bersifat meredakan segera pada saat itu. Namun apabila jenis obatnya adalah untuk maintenance istilahnya, itu bisa dikonsumsi beberapa jam sebelum saat akan makan pada saat berbuka. Yakin. Baik, jadi yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah nyeri.
nyeri perut yang berkenaan dengan MAH ini, apabila sudah nyeri yang cukup berat, itu harus hati-hati, berarti bukan MAH biasa atau MAH ringan saja. Kemudian apabila ada gejala lain yang menyertai seperti muntah-muntah hebat, frekuensinya yang banyak, atau disertai dengan diare yang banyak, atau bahkan pada tahap yang jauh lebih berat, itu bisa muncul gejala seperti perdarahan, baik itu muntah darah atau buang air besar berwarna hitam, berarti itu harus stop dihentikan puasanya dan langsung segera diterapi atau diobati penyakitnya. Berarti itu bukan dikategorikan lagi MAH ringan lagi. Sudah MAH berat ya dok? Iya. Untuk selanjutnya kita masuk ke mitos atau fakta ya dok ya. Mitos atau fakta MAH dan GERD itu apakah sama dok? Nah, ya. Baik, jadi kalau di masyarakat awam mungkin hampir sering tertukar atau dianggap sama. Sebenarnya dua macam ini merupakan dua hal yang cukup berbeda, baik dari secara perjalanan penyakitnya ataupun dengan pengobatannya pun sebenarnya berbeda. Jadi kalau MAH memang utamanya itu adalah permasalahannya di lambung berkenaan dengan produksi asam lambungnya. Sedangkan kalau GERD itu adalah menyangkut adanya reflux, berarti ada asam lambung yang naik ke atas. Nah, itu perbedaannya. Ya. Mitos atau fakta orang yang memiliki riwayat MAH tidak boleh puasa. Ya, baik. Kalau untuk pertanyaan ini seperti penjelasan kita yang tadi, berarti ini masuk ke mitos ya. Karena tidak semuanya pasien MAH harus berhenti puasa. Masih ada kesempatan pasien-pasien MAH untuk bisa menjalani puasa dengan catatan yang kita bahas tadi. Mitos atau fakta mengkonsumsi kopi, teh gorengan atau sambal itu tidak boleh dok bagi yang MAH. Iya, kalau ini fakta ya, karena makanan-makanan yang dijelaskan tadi seperti kopi, teh, gorengan, makanan berlemak, itu memang akan meningkatkan dari penyakit MAH-nya ini sendiri. Jadi sebaiknya memang harus dihentikan untuk penderita MAH. Ya, baik dok. Untuk tips puasa tetap nyaman meski mempunyai riwayat MAH, apa ya dok? Oke, baik. Untuk tipsnya ya, strategi kita agar bisa tetap puasa walaupun menderita MAH. Yang pertama tadi harus kita perhatikan makanan, baik makanan di saat sahur ataupun saat berbuka. Hindari makanan yang terlalu tinggi lemak, banyak gorengan, terlalu asam, pedas, ataupun makanan-makanan yang bergas. Kemudian yang perlu diperhatikan juga seperti apabila setelah makan sahur misalnya, hindari langsung tidur lagi karena itu juga akan memicu meningkatkan resiko terjadinya atau kambuhnya MAH-nya gitu. Pada saat berbuka juga harus diperhatikan. Biasanya karena kita kalap udah puasa seharian, itu makannya langsung banyak. Jadi itu juga nggak boleh. Pada saat berbuka itu diutamakan dulu minum air putih, kemudian makan perlahan dengan jumlah porsi yang sedikit. Hindari makan dalam porsi yang terlalu banyak. Oke baik dok. Ketika MAH kambuh pada saat tarawih, apa yang harus dilakukan dok? Baik, untuk saat tarawih ya, malam-malam berarti kan kita sudah berbuka ya. Biasanya kadang-kadang memang ada kambuh MAH-nya. Itu tetap disediakan obat-obatan yang sudah rutin. Biasanya pasien-pasien sudah tahu obatnya. Gunakanlah obat yang memang disarankan dokter untuk menghentikan MAH dengan kerja cepat, jadi bisa dikonsumsi. Di samping itu tetap istirahat cukup, kemudian tidur yang cukup, dan atur pola makan dan minumnya juga. Insya Allah bisa meredakan gejala-gejala MAH yang kambuh. Ya baik dok. Nah Sobat Kartika, demikian tadi penjelasan dari Dok Tia. Untuk segmen terakhir ini dok, kira-kira dokter ada pesan penting untuk Sobat Kartika yang ingin menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Apa saja pesan-pesannya dok? Ya, terima kasih. Pesan-pesan utamanya untuk teman-teman yang menderita penyakit MAH, insya Allah jika penyakit MAH-nya itu merupakan penyakit MAH yang cukup ringan, tidak ada masalah untuk tetap menjalankan puasanya. Tetapi memang dengan catatan, yang pertama mengontrol makanan dengan baik,
kemudian menjaga asupan makanan, kemudian menjaga aktivitasnya juga, kemudian tidur yang cukup, serta hindari segera tidur atau berbaring setelah makan. Insya Allah dengan strategi seperti itu bisa tetap menjalankan puasa walaupun kita menderita MAH. Sama satu lagi yang perlu diperhatikan, tanda-tanda dari MAH tersebut sudah berderajat sedang hingga berat yang memang butuh penanganan lebih khusus dan serius. Nah, demikianlah kesannya ya. Betul dok. Jadi kesimpulannya bagi penderita MAH itu masih bisa tetap menjalankan ibadah yang kategori ringan ya dok ya, dan juga ada manfaatnya juga untuk tubuh yang sesuai dokter sampaikan tadi, harus menjaga pola makan saat sahur dan berbuka, tetap menjaga pola tidur dan tidak stres yang berlebihan. Yang juga stres juga ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Tia atas wawasan dan tips yang sangat bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, semoga Sobat Kartika yang tetap menjalankan ibadah puasa dengan lancar di bulan Ramadan kali ini. Sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang mempunyai pertanyaan dan berbagi pengalamannya, jangan ragu untuk berkomentar atau DM di IG Kartika Dokta @RSKB Kartika Dokta. Jangan lupa di follow ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.